Anda berada di segmen Ulas Kompas bersama saya Gracia Adur. Kita akan mengulas informasi apa saja di Harian Kompas edisi Sabtu 28 Oktober 2023, Saudara. Kita ke berita yang berada di halaman utama terlebih dahulu. Ada judul cerpen realisme sosial mencuri perhatian. Saudara, di akhir pekan ini Harian Kompas menyajikan berita anugerah cerpen Kompas yang memunculkan cerpen berjudul Ihwal Nama Majid Pucuk karya T. Agus Kaidir yang terpilih sebagai cerpen terbaik Kompas 2022, Saudara. Ada berbagai pertimbangan mengapa hasil karyanya ini pun kemudian dipilih, diantaranya adalah karya T. Agus Kaidir ini menang karena cerpennya berisi drama kehidupan bertetangga yang juga bisa ditafsir sebagai bentuk simulasi kehidupan sosial politik, Saudara. Anugerah ini menjadi bagian dari upaya Kompas untuk terus menjaga sastra koran tetap hidup dan dinikmati pembaca. Anugerah cerpen Kompas digelar di Bentara Budaya Jakarta pada Jumat malam, Saudara. Dalam informasi ini juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengapresiasi Kompas yang konsisten memberikan ruang publikasi dan apresiasi terhadap karya sastra. Sepanjang tahun 2022, Saudara, proses klasifikasi para karya penulis cerpen ini di tahun 2022 ada 3.017 cerpen yang masuk di redaksi Kompas. Kemudian setelah proses kurasi dipilih 49 cerpen menarik yang terbit di Harian Kompas. Kemudian dari 49 cerpen ini 5 juri dengan berbagai latar belakang memilih 20 sebagai nomine cerpen terbaik pilihan Kompas 2022, Saudara. Menarik sekali. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di sisi sebelah kanan. Soal informasi pemilihan presiden 2024 ada judul Semua Bakal Calon Dinyatakan Mampu. Komisi Pemilihan Umum menerima hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan RSPAD Gatot Subroto terhadap 3 pasangan capres-cawapres yang dilakukan mulai awal pekan. Dan hasilnya, Saudara, menurut Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal Albertus Budi Sulistia yang menyerahkan hasil pemeriksaan para calon ke KPU, hasilnya adalah semua calon lolos tes kesehatan dan mampu mengemban tugas sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini, serangkaian ini perlu dilakukan, mengapa? Karena dalam keputusan KPU nomor 1387 tahun 2023 tentang pedoman teknis pemeriksaan kesehatan baca pres dan bacawa pres, ada 13 jenis pemeriksaan yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah kesehatan jiwa, pemeriksaan status penyalahguna narkoba, kemudian bedah neurologi, serta jantung dan pembuluh darah. Ada pula kriteria gangguan kesehatan yang ini juga diperiksa, Saudara. Di antaranya adalah ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi, ketidakmampuan medis motorik, gangguan bipolar, dan juga gangguan depresi. Segala rangkaian pendaftaran tidak hanya berhenti di pemeriksaan tes kesehatan yang dilakukan pekan lalu, Saudara, tetapi Ketua KPU Hasyim Asyari bilang bahwa KPU masih melakukan verifikasi, diantaranya adalah penetapan capres dan cawapres pada tanggal 13 November 2023, kemudian dilanjutkan tanggal 14 November 2023, yakni penetapan nomor urut pasangan baca pres dan bacawa pres, Saudara. Kemudian kita bergeser ke informasi selanjutnya yang berada di bagian bawah. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa, Saudara, ada pembahasan soal prevalensi rumah tangga dengan anggota penderita gangguan jiwa yang disajikan lewat laporan jurnalis Kompas TV. Jurnalis Harian Kompas, maksud kami, di antaranya adalah rumah tangga dengan anggota penderita gangguan jiwa yang disajikan dan dilengkapi dengan infografis presentasi populasi Indonesia dengan gangguan mental dengan menampilkan hasil penelitian sejak 2010 hingga 2019, Saudara. Informasi kalau yang Anda lihat di layar kaca Anda, infografisnya,
bahwa presentasinya dari tahun 2010 hingga 2019 ini ada penurunan, kemudian ada penaikan juga di tahun 2019. Ini ada 10,68% populasi Indonesia dengan gangguan mental. Kemudian saudara, kita beralih ke halaman 15. Di halaman 15 ada informasi yang berjudul bantuan terus didistribusikan. Ini soal berita kelaparan di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan yang masih terjadi. Sejumlah lembaga sudah mengirimkan bantuan untuk mengatasi kasus kelaparan ini. Dan seyogyanya saudara, penanganan kasus ini harusnya lebih komprehensif. Informasi selengkapnya saudara bisa Anda simak di Harian Kompas edisi Sabtu 28 Oktober 2023.